puluhan tahun, Amerika Serikat berdiri di pusat panggung dunia. Seusai Perang Dunia Kedua, merekalah yang ikut merancang aturan main global, melahirkan PBB, IMF, Bank Dunia, hingga WHO. Dunia diarahkan untuk berjalan dengan hukum dan kesepakatan, bukan semata adu kekuatan. Hari ini, gambarnya berubah. Negara yang dulu merancang bangunan itu justru mulai menarik paku-paku penyangganya sendiri. Perlahan, nyaris tanpa seremoni, Amerika menjauh dari organisasi internasional yang pernah mereka dorong dan danai. Jumlahnya bukan sedikit, puluhan, maka pertanyaannya tak lagi bisa dihindari. Apakah ini langkah strategis yang penuh perhitungan atau awal dari kemunduran geopolitik yang disengaja? Jawabannya mulai terlihat di periode kedua Donald Trump. Di fase inilah keputusan paling mengejutkan diambil. Lewat satu perintah eksekutif, Trump menarik Amerika Serikat keluar dari 66 organisasi internasional sekaligus. Angka ini tidak main-main. Dari total tersebut, 31 organisasi memiliki afiliasi langsung dengan PBB, sementara 35 lainnya berada di luar struktur PBB. Yang membuat langkah ini terasa keras bukan hanya jumlahnya, tetapi jenis lembaga yang ditinggalkan. Amerika mundur dari organisasi yang menangani perubahan iklim, konservasi lingkungan, kontraterorisme, hak asasi manusia, hingga sistem kemanusiaan global. Meski demikian, Amerika tidak sepenuhnya menghilang dari panggung PBB. Gedung Putih menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berstatus anggota resmi PBB. Bendera Amerika masih berkibar di markas besar PBB di New York. Diplomatnya masih duduk di Dewan Keamanan. Dan yang paling menentukan, hak veto, alat politik terkuat di PBB, tetap berada di tangan Washington. Garis kebijakannya dibuat tegas. Amerika hanya akan bertahan di lembaga yang dinilai langsung berkaitan dengan keamanan nasional, seperti Dewan Keamanan PBB, Program Pangan Dunia, dan Badan Pengungsi PBB. Di luar itu tak ada toleransi, semuanya dipangkas. Alasan resmi yang disampaikan terdengar rapi, bahkan patriotik. Penarikan ini disebut sebagai upaya menghentikan penggunaan uang pajak rakyat Amerika untuk lembaga yang dianggap lebih mementingkan agenda globalis ketimbang kepentingan nasional. Dana tersebut, menurut Gedung Putih, akan dialihkan ke program yang lebih efektif dan lebih menguntungkan Amerika. Narasi ini terus diulang. Organisasi PBB dilabeli bias, anti-Amerika, anti-Israel, boros, korup, bahkan dituding terlalu woke, terlalu progresif. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, polanya sulit disangkal. Yang paling keras diserang justru lembaga-lembaga yang mengawasi pelanggaran hak asasi manusia, mengkritik perang, menyoroti isu Palestina, atau membatasi kebebasan manuver geopolitik Amerika. Contoh paling mencolok terlihat di isu iklim. Trump menarik Amerika keluar dari UNFCCC. Dan untuk kedua kalinya meninggalkan Perjanjian Paris. Bagi Trump, perubahan iklim bukan persoalan lingkungan hidup. Ini adalah jebakan geopolitik. Ia bahkan secara terbuka menyebut perubahan iklim sebagai ilmu palsu. Dalam pandangannya, UNFCCC dan Perjanjian Paris adalah kesepakatan yang menggerus kedaulatan Amerika, membebani industri dalam negeri, dan justru menguntungkan para pesaing, terutama China dan negara-negara berkembang. Amerika, menurut logika ini, dipaksa menanggung biaya besar, sementara negara lain mendapat kelonggaran. Kesimpulannya jelas bagi Trump, ini adalah kesepakatan buruk yang mengorbankan ekonomi Amerika demi agenda global. Dan di titik inilah arah kebijakan itu terbaca dengan terang. Amerika bukan sedang mundur dari dunia, mereka sedang memilih ulang medan permainan. Pilihan untuk menarik diri ini bukan reaksi sesaat. Ia berakar dari akumulasi kekecewaan lama di Washington, sebuah perasaan bahwa Amerika sudah terlalu lama memikul beban dunia, namun perlahan kehilangan kendali atas arah permainan. Narasi yang berulang itu sederhana. Amerika membayar mahal, tetapi tidak lagi menentukan apa-apa. Di bawah Donald Trump, keluhan ini berhenti menjadi wacana. Ia berubah menjadi kebijakan konkret. Bukan lagi kritik retoris di forum internasional, melainkan penarikan diri yang dilakukan secara sistematis. Trump tetap berbicara tentang kerjasama global, tetapi bentuknya jauh bergeser dari multilateralisme klasik.
Yang dijalankan bukan kerjasama berbasis aturan, melainkan multilateralisme transaksional. Dalam pendekatan ini, hubungan internasional tidak lagi dilihat sebagai proyek bersama untuk stabilitas dunia. Semuanya ditimbang dengan logika untung rugi sepihak. Jika menguntungkan Amerika, kerjasama diteruskan. Jika dianggap merugikan, ia ditinggalkan tanpa ragu. Rekam jejaknya terlihat jelas. WHO menjadi sasaran utama. Sekitar 1/5 anggaran organisasi ini berasal dari Amerika Serikat. Pada 2020, Trump menghentikan pendanaan dengan tuduhan bahwa WHO terlalu tunduk pada Cina dan gagal menangani pandemi COVID-19. Kritik itu tidak berhenti di sana. WHO kembali diserang, dilabeli korup, dan dituduh menipu Amerika. 2 tahun sebelumnya, pada 2018, Amerika Serikat juga keluar dari Dewan HAM PBB. Alasan resminya, lembaga tersebut dianggap anti-Israel dan munafik. UNRWA ikut terdampak, meskipun secara historis Amerika adalah donor terbesar bagi pengungsi Palestina. Contoh lain datang dari isu iklim. Di era Obama, Amerika menjanjikan $3 miliar untuk membantu negara berkembang menghadapi krisis iklim. Di era Trump, Amerika keluar dari Perjanjian Paris, dan komitmen itu dihentikan sepenuhnya. Amerika Serikat sebenarnya tidak sepenuhnya menarik diri dari dunia. Yang mereka lakukan adalah memilah. Pengaruh hanya dipertahankan di arena yang dianggap benar-benar vital bagi kepentingan nasional, terutama yang bersinggungan langsung dengan rivalitas strategis melawan China. Di forum-forum tertentu, Amerika tetap hadir dan aktif. Uni Telekomunikasi Internasional, misalnya, tempat standar teknologi masa depan diperebutkan. Lalu Organisasi Maritim Internasional yang mengatur jalur vital perdagangan global. Juga Organisasi Buruh Internasional, arena penting untuk membentuk standar tenaga kerja dan rantai pasok dunia. Pesan yang ingin disampaikan jelas, Amerika tidak lagi berambisi mengelola tatanan global secara menyeluruh. Fokusnya kini sempit dan tajam, menang di titik-titik kunci. Namun, pilihan ini punya konsekuensi, dan dari sinilah gelombangnya mulai merambat ke seluruh sistem internasional. Penarikan diri dan pemotongan dana Amerika Serikat di era Trump mengguncang fondasi PBB dan berbagai lembaga internasional. Sebagai donor terbesar, kepergian Amerika bukan sekadar kehilangan simbol kepemimpinan, ini adalah pukulan finansial langsung. Di tubuh PBB, krisis pendanaan menjadi tak terelakkan. Program kesehatan, kemanusiaan, hingga iklim melemah. Bahkan, pada 2026, PBB terpaksa memangkas anggaran hingga $500 juta dan mengurangi sekitar 20% stafnya. Mesin besar multilateralisme global mulai tersendat. Dampak paling kentara terlihat di WHO. Ketika Trump menghentikan pendanaan pada 2020, organisasi ini kehilangan kapasitas justru di tengah pandemi terbesar abad ini. Respons melambat, koordinasi terganggu, dan dunia harus membayar mahal akibat kekosongan tersebut. Di sektor iklim, efeknya bahkan lebih luas. Penarikan Amerika dari agenda iklim menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Pendanaan adaptasi dan mitigasi terhambat, target global melambat, dan negara-negara berkembang kehilangan penopang utama. Krisis iklim terus berjalan, tetapi upaya kolektif untuk menghadapinya melemah. Kekosongan kepemimpinan ini tidak dibiarkan lama. Cina bergerak cepat. Melalui suntikan dana dan pengaruh agenda, Beijing memperluas perannya di lembaga-lembaga global. Perlahan, multilateralisme bergeser dari sistem berbasis aturan bersama menuju politik kekuatan. Bagi Amerika sendiri, dampaknya berbalik arah. Kebijakan ini memicu isolasi strategis dan menggerus kredibilitas di mata sekutu. Banyak negara mulai meragukan konsistensi Washington di panggung global. Ironisnya, dari dalam negeri Amerika justru muncul perlawanan. Negara bagian, kota, hingga korporasi tetap menjalankan kerjasama iklim dan kesehatan global meski tanpa restu Gedung Putih. Dunia terus bergerak, sementara Amerika terbelah antara mundur atau perlahan tertinggal. Kini kita tiba pada pertanyaan kunci. Apakah langkah Donald Trump ini strategi dingin yang cerdas, atau justru kesalahan geopolitik yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang? Dari sudut pandang Trump, jawabannya sederhana.
Amerika menurutnya terlalu lama terjebak dalam sistem global yang tidak adil. Washington membayar mahal, mematuhi aturan kolektif, namun seringkali justru memberi keuntungan bagi pihak lain. Dalam kerangka pikir ini, menarik diri bukanlah kemunduran, melainkan upaya merebut kembali kedaulatan dan memusatkan kekuatan nasional. Masalahnya, geopolitik tidak berjalan seperti laporan keuangan. Pengaruh global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ukuran ekonomi, tetapi oleh siapa yang menulis aturan, menentukan standar, dan mengarahkan respons dunia saat krisis terjadi. Disinilah risikonya muncul. Dengan mundur dari berbagai organisasi internasional, Amerika secara sadar melepaskan ruang pengaruh yang selama puluhan tahun mereka bangun dan kuasai. Ruang itu tidak dibiarkan kosong. Cina masuk, blok-blok regional menguat, dan dunia perlahan belajar berfungsi tanpa Amerika sebagai poros utama. Dampaknya terasa nyata. Krisis global, dari pandemi, perubahan iklim, hingga konflik kemanusiaan, menjadi semakin sulit ditangani secara kolektif. Koordinasi melemah, kepercayaan terkikis, dan sistem global yang dulu bertumpu pada kerjasama institusional, kini menghadapi gelombang nasionalisme dan kepentingan sempit. Maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah Amerika akan tetap kuat, melainkan apakah Amerika siap hidup di dunia di mana ia tidak lagi menentukan arah, tetapi hanya bereaksi terhadap perubahan yang digerakkan oleh pihak lain. Jika itu terjadi, sejarah mungkin akan mencatat satu ironi besar. Amerika tidak dijatuhkan oleh musuhnya. Ia mundur atas pilihannya sendiri.